Kalau convince itu kan kayak ada demo produk, terus kita meng-highlight apa keunggulan produk kita dari produk yang lain. Terus inspire ini apa namanya, ya itu tadi misalnya digunain oleh orang-orang yang ternama gitu. Jadi orang semakin yakin akan produk yang dijual. Nah, terus kemudian itu berimbas ke akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu advocate. Advocate ini kan udah di tahap kayak orang puas, baik puas maupun nggak puas gitu kan. Nah, jadi itu udah tahapannya lebih ke emosional gitu. Jadi kayak mereka itu kalau memang suka merekomendasikan produk kita itu tuh kayak nothing tulus gitu. Jadi kayak mereka ya rekomendasi aja. Apanya karena udah suka. Orang suka tuh kan kayak kalau udah cinta gitu kayak ih udah deh kamu tuh beli aja, beli bakmi di deket situ tuh lebih enak daripada yang sana. Nah itu udah langsung muncul jiwa-jiwa yang mendukung brand yang mereka suka. Nah caranya bisa dengan kita bikin konten-konten yang fun maupun juga yang edukatif seperti itu. Nah, ini contoh-contoh konten marketing gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau ini lebih ke event konten marketingnya, kemudian yang sebelah kiri, kemudian yang kanan itu adalah infografis. Jadi infografisnya contohnya ini kenapa kita harus punya dana darurat, bla 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 bla. Nah, kalau di tema pariwisata itu mungkin lebih ke kayak bisa juga kita info kayak protokol kesehatan yang kalau kamu mau berlibur ke Kalimantan Timur itu ini adalah tahapan protokol kesehatannya misalnya. Terus kayak apa-apa saja hal-hal yang perlu kamu persiapkan sebelum kamu berwisata ke Kalimantan Timur. Nah, itu jadi kayak ada step by stepnya isinya gitu untuk supaya si customer itu apa ya lebih teredukasi. Terus ada lagi the golden circle. Jadi sebelum Anda bikin konten, ini ada kayak pemetaannya dulu. Sebelumnya itu perlu kita gali dulu tentang potensi produk yang kita punya, gitu kan. Nah, dimulai dari apa namanya yang paling luar dulu, dari segi what. Dari buatnya dulu nih produk atau jasa apa yang akan kita jual dan kita tawarkan ke target market pikirkan dulu. Sudah tahu produknya apa? Setelah tahu, oke, contohnya adalah misalnya apa ya? Saya punya produk beras misalnya nih, paling gampang. Produk aksesoris kayaknya yang berhubungan sama apa aja ya, pariwisata mungkin contohnya si akomodasi deh, Karuna Glamping deh masih. Nah, jadi produknya adalah penginapan, ya kan? How? Bagaimana Anda berbeda dengan kompetitor lain dan apa kelebihan dari usaha Anda? Nah, di sini saya tahu bahwa kenapa saya membuat Karuna Glamping karena pertama lagi tren glamping di Jogja. Yang kedua, apa namanya? Apa yang membuat saya berbeda dengan yang lain? Mungkin dari segi bahan saya lebih eco-friendly karena dari kayu-kayu yang bekas, kemudian ya saya nggak 100% bekas, tapi setidaknya tuh lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah, kemudian juga tempat saya itu mungkin private, jadi kayak satu keluarga itu menyewa hanya satu lokasi aja, jadi nggak dicampur sama orang lain. Gitu. Udah tahu nih kelebihannya produk kita apa dari kompetitor, kemudian kita cari di yang ketiga why. Nah, bagaimana cara kita bisa menjelaskan si how tadi gitu. Nah, jadi uh, konten gimana ya ibaratnya tuh kayak gimana cara kita gitu kan kenapa kita harus um, meng-highlight produk kita. Oh ya karena memang produk kita ini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang menjadi concern saat ini. Nah, tinggal nanti gimana caranya kita membuat atau menyampaikan nilai-nilai dari produk kita tersebut ke customer. Oke.
kebutuhan utama setiap orang. Beragam model baju digunakan demi menutup penampilan sehari-hari. Ini menjadi peluang besar untuk para pebisnis. Nah, ini dia pemirsa baju aku cari-cari. Yang punya baju ini masih muda loh. Aku pakai dulu ya. Anta Reza, mahasiswa tingkat akhir Universitas Islam Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi, memberanikan diri untuk berbisnis baju. Berawal dengan niat menambah uang jajan, Anta membuat merek Watch Our Work atau WOW. Tada, jadi ya bajunya. Bagus ya? Bajunya simple, cuma ada warna hitam dan putih dan hanya ada tulisan Watch Our Work. Jadi itu kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Nah, pemirsa penasaran nggak sih sama orang yang punya ide baju ini? Yuk, ikutin aku. Halo, Mas Anta? Iya, Halo, aku Winanti. iya, Anta. Nah, pemirsa, ini dia Anta Reza, pemilik dari kaos, yaitu Watch Our Work. Bener ya, Mas ya? Iya, bener. Nah, boleh ceritain nggak sih awalnya, ide awal kaos? Di awal bisnis sebenarnya dulu karena saya mulainya kan tahun 2012. Oke. Sebenarnya awalnya iseng, terus karena pengen nambah uang jajan aja sebenarnya. Oke. Modal awal mau berapa berapa? Modal awal itu hanya 2,5 juta. 2,5 juta ya. Itu menghasilkan berapa baju? Kalau dulu itu cuma 4 lusinan kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk idenya sendiri kenapa, Mas? Karena menurut saya kalau misalnya kaos itu ya, ya kan orang setiap hari kan pakai kaos gitu ya. Jadi mungkin karena dari situ saya lebih milih kaos daripada yang lain gitu. Karena kalau kaos kan gampang gitu kalau jualnya juga. Nah, kalau konsep Konsep itu sebenarnya cuma kata-kata doang ya kayak gini misalnya. Kenapa? Ini kan simple semua ya. Iya, makanya jadi saya ngikutin sama musik yang lagi tren aja di misalnya di Bandung kan lagi tren yang tulisan-tulisan gini. Oh, di Bandung tuh lagi tren. Iya, tapi kalau menurut saya sih kebenaran yang pas saya pertama kali mulai sih baru saya soalnya kalau salah konsepnya ini kalau sekarang kan banyak jadi makin naik lah berkaos-kaos kayak gini desain gini. Nah, kalau untuk kata-katanya sendiri inspirasinya dari mana? Inspirasi itu saya biasanya dari lagu ya. Nah, jadi kan kata-katanya saya juga milihnya yang kekinian ya, bener sih kalau bisa dibilang ya. Nah, kalau contoh ini apa nih? When you stop. Nah, maksudnya itu saya juga lihat dari kehidupan anak muda kan biasanya kan kalau misalnya mereka tuh kalau bergaul kadang-kadang suka ada yang jadi apa kayak misalnya kayak ngomongin di belakang lah atau apa gitu kan. Jadi saya bikinnya kadang-kadang berdasarkan dari situ. Jadi perasaan-perasaan anak muda yang mereka hadapi di kehidupan mereka gitu. Nah, kalau harga baju siapa ya? Harga baju itu beda sih kalau misalnya online sama di retail ya. Kalau misalnya online itu sama retail sebenarnya sih bedanya cuma 5.000 sampai 10.000-an ya. Cuman kalau misalnya di store dari 140 sampai 165.000. Untuk di store? Ya, online dikurangin 5.000 aja. Kalau untuk promosi awalnya nih, online. Promosi awal dari awal itu sampai sekarang sih cuma pakai media sosial Instagram. Sampai sekarang ya. Nggak ada Facebook, nggak ada. Akan juga editing warna-warna yang lebih terang, yang lebih pop up, lebih menonjol supaya membuat orang lebih tertarik kalau ngelihat ngelihat foto makanan kita terpampang seperti itu. Terus juga kalau kita punya toko makanan, punya resto, ya berarti menu-menu itu harus sering-sering di-post. Tapi harus hati-hati bahwa jangan sampai juga isi feed kita itu cuma menu aja, gambar makanan, semua gambar menu, katalog dipindah ke situ itu juga jangan. Jadi ya lebih baik sih kadangkala ada di permainan angle. Jadi ada makanannya aja, kadang ada suasana orang di saat lagi makan. Nah, itu juga harus turut di highlight juga. Terus pastikan Bapak Ibu itu membuat konten secara rutin. Sehari sekali aja lah minimal, itu udah cukup banget gitu sih. Nah, ini salah satu contoh untuk industri servis. Jadi bisa ditulis juga deskripsinya servisnya itu
eh, apa aja yang bisa kita tawarkan gitu kan. Kemudian foto yang sesuai dengan service yang kita tawarkan, baik itu proses pada saat pengerjaan ataupun proses hasil jadi. Kadang kalau misalnya industri service kayak ini, apa jasa apa nih namanya cuci sofa gitu-gitu tuh dia sampai ngeliatin debu-debu dan tungau yang berhasil diserap dari kasur tersebut. Jadi bahwa kasur tersebut itu emang emang kotor banget gitu. Nah dengan dia memperlihatkan kotornya itu bisa di apa namanya bisa kita lihat bahwa atau bisa kita asumsikan bahwa oh berarti pelayanan mereka tuh bagus banget gitu, alat yang digunakan oke banget sampai bisa apa ya mengumpulkan segitu banyak kotoran di kasur. Apalagi sekarang kan musim covid kayak gini orang lebih kayak hati-hati, lebih sering cuci spray, tapi kan nggak bisa setiap hari cuci kasur ya. Nah jadi secara berkala, secara rutin itu di. Kemudian menganalisa efektivitas konten. Nah, jadi kita bisa melihat konten kita itu sebenarnya menarik apa enggak. Itu dilihat dari sisi komentar yang ada, likes-nya berapa, orang yang interaksi di situ berapa banyak gitu kan. Atau misalnya nih kita bikin konten giveaway, berapa banyak orang yang nge-share konten tersebut, terus berapa orang yang masuk ke website kita dan berapa jumlah penjualan yang terjadi dari setelah kita apa jadwal atau juga bisa modelnya online virtual, tapi saya nggak tahu ya itu secara pelaksanaan apakah cukup efektif kalau ada yang ngajar di Zoom gitu kemudian pesertanya belajar di melalui Zoom juga. Memang perlu ditarik sih, karena saat ini pun semua usaha sepertinya perlu merubah model usahanya juga, mengikuti dari sisi apa namanya mengikuti dari sisi ya tren yang ada. Jadi contohnya aja itu sekarang eh, Taman Wisata Borobudur, Bapak Ibu tahu. Jadi Taman Borobudur itu kebetulan lagi mau kerjasama dengan kami itu dalam hal konsultasi pengadaan unit usaha glamping. Jadi Borobudur ini pengen bikin, jadi Borobudur itu punya otoritas area itu 600 hektar. Nah, 600 hektar ini gimana caranya harus dijadiin unit usaha baru. Karena kan orang yang mau ke Borobudur itu sudah nggak bisa banyak bertanya nih Bapak Ibu, gimana dulu mungkin dalam satu hari bisa muat 1 juta orang, tapi sekarang nggak bisa. Nah akhirnya karena jumlah orang juga dibatasi, akhirnya mereka membuat berbagai jenis tipe wisata. Misalnya wisata sepeda di Borobudur. Nah, jadi orang ada pilihan nggak cuma jalan aja menyusuri Borobudur, tapi juga bisa sambil sepeda eksplor Borobudur. Nah, lalu dia juga bikin apa namanya dia unit usaha baru yaitu penginapan yang private, yaitu glamping. Jadi dia tidak, jadi dia bukan bikin hotel tapi bikin glamping. Karena lokasinya itu juga mau bikin konten itu sebenarnya ada empat segmen. Mau bikin konten yang edukasi, mau bikin konten yang menghibur, mau bikin konten yang menginspirasi, mau bikin konten yang meyakinkan. Wah, antara empat ini adalah format-formatnya. Kalau Bapak Ibu pengen bikin konten yang mengedukasi, ya, jadi bisa apa namanya bikin konten tutorial, bikin artikel, bikin infografis tentang produknya. Contohnya produknya adalah produk tas kulit. Nah, kemudian di tema edukasi ini, Bapak Ibu tuh mungkin memberikan tips-tips seputar bagaimana cara merawat tas kulit. Jadi mungkin nggak boleh dicuci. Kemudian kalau memang perlu dilap itu hanya pakai tisu basah misalnya. Kemudian harus ditaruh di di suhu ruang atau seperti apa. Nah itu dari segi konten edukasi. Menghibur itu bisa dari segi ibu bikin games-games di medsos, kemudian bisa bikin film yang lebih ke temanya yang kocak dan humoris, komik juga ya sama. Menginspirasi, jadi
ini, kemudian mungkin juga Bapak Ibu bisa apa ya, dari segi inspirasi itu mungkin menceritakan jatuh bangun proses pembuatan produk ini gitu. Jadi kayak misalnya tadi ini produk tenun. Produk tenun itu kan prosesnya sangat panjang sekali. Dimana menurut saya dengan kita meng-highlight setiap tahapan proses tersebut, kita turut mengapresiasi dan memberikan inspirasi terhadap customer bahwa ini loh, kami itu untuk jadi satu kain tenun aja tuh prosesnya tuh sepanjang ini dengan proses quality control yang sangat panjang juga gitu. Kemudian meyakinkan, nah jadi meyakinkan ini bisa dari segi mungkin kita memberikan tutorial produknya, misalnya kita bikin produk bikin produk bikin tas kulit lagi tadi lah. Nah tas kulitnya ini kita produknya itu tahan untuk mengangkat misalnya barang 10 kilo gitu ya, itu kita demokan gitu. Terus juga ini kalau kena air nggak gampang jamuran, nah, kita kasih tuh cipratin air terus ditunggu kayak misalnya 1 minggu, oh ternyata sama sekali tidak bernoda misalnya gitu. Itu adalah cara-cara untuk meyakinkan gitu sih. Kemudian tentukan peletakan konten. Nah, jadi ini bisa di Bapak Ibu cek ya kan, kalau di Facebook itu apa aja kontennya, taruh di mana aja, oh di artikelnya, taruh di foto dan video, kemudian ada katalog produknya, bisa kita share di event juga, kita bisa bikin live video di Facebook, terus kita bisa ikutan games juga, bikin games di sini. Instagram itu media yang digunakan ada foto, video pendek, instastory, lalu YouTube ada live video audio. Kemudian kalau TikTok itu modelnya video pendek tuh atau dari 15 detik, 30 detik, 1 menit. Bisa juga Bapak Ibu bercerita dalam 1 menit. Itu bisa juga bikin cuplikan dengan durasi 15 detik. WordPress itu maksudnya adalah ini website ya, maksudnya di website Bapak Ibu itu bisa diisi artikel, foto, video, kemudian katalog produknya dimasukin ke situ. E-book itu kalau misalnya memang produk Bapak Ibu itu produk yang memang harus dijelaskan tata cara pemakaiannya. Tata cara pemakaian, bagaimana cara merawat, itu nanti bisa dibikin e-booknya, tata tertibnya. Tools juga. Kemudian Line. Kalau Line itu bisa kita bikin artikel di situ, foto, video, kemudian konten juga bisa di-share di Line chatbot, kita bisa bikin kupon diskon, kita bisa bikin video. Nah ini untuk peletakan kontennya. Nah kemudian brand commitment. Brand commitment itu dari A ke X. Jadi dari A ke X. Omnichannel marketing ini mengintegrasikan online offline ya Bapak Ibu ya, untuk menciptakan customer experience yang tidak hanya terbatas di online saja, tapi di offline pun mereka juga bisa dan konsisten. Jadi kalau dulu tradisional toko fisik aja jualannya, kemudian hanya punya online shop aja atau di e-commerce, nah kemudian tidak multi channel nih, transaksi lintas channel, bisa aja mereka beli produknya secara online tapi ngambil barangnya di tokonya misalnya. Terus di the future of omnichannel itu adalah mengintegrasikan antara medsos, antara mungkin marketplace, penggunaan online ataupun internet, dan juga toko offline-nya seperti itu. Jadi mereka banyak pilihan gitu kan, mau mereka nggak langsung datang misalnya kayak ya aku misalnya mereka tanya-tanya dulu nih di online gitu kan, Mbak aku pengen ini produknya kayaknya menarik ya gitu, misalnya baju gitu, produknya baju, terus aku bisa nggak ya lihat di toko, oh bisa, datang aja Mbak, lihat ke toko, dilihat bajunya, dicoba, oke beli, bisa langsung beli seperti itu. Atau kalau mungkin mereka awalnya datang ke toko kemudian kayak habis mereka datang ke toko ya coba survei di e-commerce itu kira-kira harganya berapa ya gitu, apakah jauh lebih mahal atau jauh lebih murah, nah perlu lihat juga barangnya kualitasnya gimana. Jadi itu maksudnya omnichannel
omnichannel itu benar-benar mengintegrasi antara yang offline dan yang online. Nah, omnichannel marketing itu adalah dua cara pembelian yang sering terjadi di digital era. Showrooming, web rooming. Showrooming itu adalah kita datang ke tokonya gitu kan, kita tanya nih, misalnya kita mau beli HP, nah kita mau beli HP merek A, kita datang ke tokonya. Nah, kita datang ke tokonya itu kan karena kita mau ngelihat produknya langsung, kita pengen mencoba fitur-fiturnya dari produknya tersebut gitu kan, dan bertanya ke salespersonnya. Kita tanya ke salespersonnya langsung, kira-kira si produknya ini mbak gitu kan, ini kira-kira fiturnya bisa apa ya. Nah kemudian setelah melihat HP-nya, kita cek dulu di marketplace gitu, di marketplace kira-kira harganya berapa ya. Oh ternyata di toko A itu harganya bisa jauh lebih murah daripada toko resminya. Nah tapi karena keterbatasan budget dan Anda pengen sekali produk itu, karena setelah mencoba di toko itu menarik, akhirnya Anda lebih memilih di produk online tapi nggak di toko. Nah itu showrooming seperti itu. Jadi kita coba dulu barangnya, kita cari tahu, pegang secara langsung, tapi kita belinya di online. Gitu. Bisa aja beli produk online-nya itu nggak beli di tempat kita, tapi bisa juga belinya di website kita. Siapa tahu versi website ada promo-promo yang jauh lebih banyak daripada beli di toko. Web rooming. Nah, web rooming itu adalah kita pertama ngelihat iklannya dulu nih, produknya secara online, ya kan? Terus misalnya kayak kita itu mau beli sepeda. Nah, beli sepeda kemudian melihat nih di situs aslinya, sepeda A misalnya, kita ngelihat ini modelnya juga bagus, terus juga kita lihat review-reviewnya dulu nih, dibandingin, oh ternyata toko A B C ini harganya sekitar segini gitu kan. Terus ngelihat produknya secara langsung di website resminya, ternyata harganya segitu gitu kan. Lalu apalagi kalau sepeda mahal itu rata-rata mereka pasti akan langsung datang ke toko. Jarang yang mereka beli aja online, kecuali memang secara sebelumnya mereka udah ngelihat produknya, udah tahu produknya, baru mereka pede beli online. Tapi kalau masih abu-abu nih produknya kayak apa, setelah secara reviewnya bagus, ya biasanya mereka lebih mantap kalau datang ke toko. Nah datang ke toko, ngeliat produknya langsung dan memang sesuai, dicoba, dan akhirnya membeli produk tersebut di toko. Jadi strategi omnichannel itu adalah gimana caranya kita berfokus di mobile commerce gitu ya. Mobile commerce itu ya baik itu via transaksi transfer, baik itu lewat marketplace dan lain-lain. Kemudian juga baik itu kita misalnya punya toko online di marketplace, kita punya toko online di Instagram, di Facebook. Nah, itu kita gimana caranya kita jualan di mobile. Yang kedua, membawa web rooming ke offline channel. Jadi gimana caranya kita juga bisa meningkatkan visit ke toko kita. Nah, dan yang ketiga, gimana caranya orang yang udah ke toko, udah ngeliat barangnya, itu belinya di kita gitu. Jangan sampai mereka membandingkan produk kita sama toko lain, akhirnya belinya di toko lain. Gitu. Jadi itu strategi omnichannel-nya memang harus berkesinambungan antara yang online dan offline. Seperti itu sih. Ini contoh strategi omnichannel untuk salah satu brand di Amerika gitu kan. Jadi dia mencoba mengintegrasikan offline dan online dengan menciptakan pengalaman antara dua tipe jenis channel ini gitu. Nah, jadi bisa aja nih pertama dia beli produk dulu di online gitu kan, obatnya apa, kemudian bayarnya gimana dan lain-lain. Nah kemudian dia bisa aja ngambil produknya di tokonya langsung gitu. Jadi nggak perlu milih-milih, tinggal ambil aja, atau nanti ada layanan pesan antar juga. Jadi mengintegrasikan antara mobile aplikasi
berinteraksi dengan toko offline. Aja kan bisa dibilang orang kayak masih ada ketakutan yang mau belanja. Itu tergantung kotanya juga sih. Kalau di Jogja itu kayak udah rada semi nggak peduli gitu ya, belanja aja, kalau mau ke mall aja gitu. Cuma mungkin di beberapa daerah ya kita perlu menjawab kebutuhan customer yang masih concern terhadap kondisi lingkungan atau kondisi kesehatan seperti sekarang. Seperti itu. Terus bagaimana dengan strategi omni channel? Saya ini agak ketutupan apa tampilannya. Ya, pokoknya kalau yang untuk yang satu ini itu dia mulai dari toko. Jadi toko kalau kita punya toko offline. Nah, kemudian dia juga punya toko online gitu. Kemudian apa namanya, ketersediaannya itu bebas. Kalau mereka yang mau beli baju dengan mencoba bajunya, ada opsi mereka datang ke toko offline-nya. Tapi kalau mereka nggak masalah gitu kan dengan apa namanya, produk yang dijual gitu, ukurannya udah pas, ya pilihannya bisa langsung ke marketplace aja. Nah, jadi dengan adanya opsi mau online atau offline itu semakin mempermudah customer untuk berbelanja. Kemudian brand affinity ini di tahapan S to associate. Nah, engagement marketing for brand affinity. Jadi ini gimana caranya kita bikin program gitu kan, untuk bikin program untuk meningkatkan interaksi ataupun juga interaksi ke customer. Jadi kita bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi mobile, kita bisa mengoptimalkan social customer relationship management. Jadi dari segi CS-nya gitu kan, pelayanannya. Kemudian yang ketiga adalah gamification. Jadi pada dasarnya kalau customer engagement itu proses interaksi dan komunikasi antara kita sebagai brand gitu kan, dan dengan memberikan layanan kepada customer. Nah, memberikan layanannya ini ya gak cuma sekedar pada saat transaksi doang, tapi kadang juga itu bisa berlanjut sampai setelahnya. Jadi ini contohnya aja penggunaan aplikasi mobile gitu kan, yang sesuai sama tujuannya masing-masing. Kayak Pokemon Go. Pokemon Go itu dia apa ya? Bisa dibilang aplikasi mobile yang turut meningkatkan explorable. Jadi meningkatkan daya explore orang-orang yang bermain game ini. Karena kan game harus jalan kaki. Nah, itu yang memicu orang gitu kan, apa namanya, di saat bermain game ini mereka jadi bisa ketemu tempat-tempat yang mungkin sebelumnya mereka tuh nggak kepikiran untuk ke sana gitu. Nah, jadi dengan adanya game gitu kan, apa mobile apps yang seperti ini, jadi itu bisa turut meningkatkan explore si customer. Bisa aja loh tempat wisata membuat game seperti ini gitu. Jadi orang kayak diberikan misi untuk memecahkan satu misi itu dengan harus menemukan apa ya, clue-clue di berbagai tempat. Nah, itu memaksa mereka untuk memecahkan misi tersebut dan akhirnya bisa mengeksplor sambil menikmati suasana. Gitu. Jadi kalau yang ini mobile apps ini sebagai penyedia kontennya, ada video mungkin, artikel, atau ada games-gamesnya yang bisa dibuat oleh brand tersebut ya. Nah, kemudian kalau yang MACD ini sebagai aplikasi untuk self service. Jadi semua pembelian dari aplikasi ini, bahkan orang itu bisa custom beli burger sesuai dengan yang mereka mau. Jadi kayak aku pengen rotinya itu yang ada wijennya, aku pengen dalamnya itu ada lengkap, ada telurnya, aku pengen ada dagingnya, ada ayamnya, ada nuggetnya, mungkin satu burger itu penuh, itu bisa kita customize. Nah, nanti apa namanya, setelah mereka udah oke, nanti produk akan dikirimkan ke rumah gitu kan. Nah, kalau yang BMW ini sebagai aplikasi untuk layanan. Jadi model aplikasinya ini
eh, terintegrasi dengan produknya untuk bisa meningkatkan experience. Jadi misalnya kayak kunci kita hilang, nah lewat aplikasi ini nanti bisa terdeteksi tuh kuncinya ada di mana kalau gitu. Atau bisa buka pintu dari aplikasi, jadi nggak hanya dari kunci, terus dan lain-lain ya. Atau dari aplikasi ini bisa kelihatan kalau sisa bensin kita tinggal berapa secara lebih konkretnya ya. Terus sebenarnya bagaimana dengan UMKM? Perlu nggak sih sebenarnya ada mobile application? Nah, jadi mobile application kalau versi UMKM itu sebenarnya nggak harus kita bikin ulang mobile aplikasi, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan aplikasi mobile yang ada aja dulu. Gitu. Jadi misalnya ini kayak Google Search, itu berarti kita kita bisa download di Google Business, itu ada aplikasinya, ya kan? Kemudian kita jualan di marketplace, channel untuk kita jualan. Kemudian kita menggunakan social media konten, social media untuk bikin konten, baik itu mau di TikTok, entah itu mau di Twitter, entah itu mau di medsos-medsos yang lain gitu. Nah, jadi di tahapan-tahapan ini ya untuk skala kita nggak usah bikin mobile apps ya gitu. Kita cukup memanfaatkan aplikasi yang ada aja. Intinya sih gimana kita benar-benar bisa maksimal. Nah, maksimal itu nggak hanya kita daftar aja ya. Kita daftar, kita listing barang di situ, tapi nggak cuma situ aja. Tapi gimana caranya, misalnya nih kayak di Google Business, itu kita harus sering-sering posting foto, posting artikel di situ, kemudian gimana caranya orang bisa review produk yang bagus-bagus di Google. Nah, itu artinya kita memaksimalkan Google Business. Di Tokopedia, misalnya, di marketplace atau yang lain gitu kan, kita nggak hanya listing produk aja, tapi gimana caranya kita juga jualan dengan memanfaatkan fitur-fitur misalnya gratis ongkir, kita jualan dengan program-program promo-promo yang ada di Tokopedia. Nah, TikTok juga itu lebih ke hard selling maupun soft selling untuk menciptakan awareness. Nah, jadi kita bikin konten-konten yang menarik yang mungkin memang diperlukan untuk di tahapan dari attraction, mulai dari yang kedua itu curiosity, komitmen, dan akhirnya ke advokasi gitu, atau afiliasi. Nah, ini social CRM, customer relationship management. Kalau dulu versi tradisional itu kita telepon, kita kirim email, gitu kan, lebih ke satu arah nih. Tapi sekarang social CRM itu bisa dari Instagram, Facebook, Twitter, itu sekarang udah dua arah. Jadi orang komplain kita bisa langsung jawab di situ juga. Jadi komunikasinya itu bisa jauh lebih intens seperti itu sih. Kalau untuk yang sekarang yang menggunakan media sosial sebagai customer relationship management tools-nya. Gitu. Ini contohnya kalau untuk Bukalapak. Jadi dia punya satu akun sendiri namanya Buka Bantuan. Nah, itu khusus untuk menangani komplain-komplain, menangani problem-problem yang terjadi selama proses berbelanja di Bukalapak. Di Shopee juga ada, ini ada Shopee Chat, ya kan? Langsung ada pusat bantuan seller juga kalau di Shopee. Nah, kalau